Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwah yang dirahmati Allah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan rutin kajian kitab Syarah Riyadhus Shalihin dari bab sabar. Adapun hadis yang kita bahas, hadis ke-40, penulis mengatakan, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul maut li dhurrin asabah fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Penulis berkata rahimahullah, dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk mati atau berangan-angan akan kematian karena sebab atau dengan sebab suatu bencana yang menimpanya. Kalau terpaksa harus melakukan itu, maka hendaknya dia mengucapkan apa? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan ini baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu memang lebih baik bagiku. Hadis muttafaqun alaih. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kepada umatnya untuk mengharapkan kematian karena sebab suatu bencana yang menimpa dia, karena sebab ujian dan cobaan yang dihadapinya. Karena terkadang kita melihat ada orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, ujian dan cobaan, dia tidak kuat. Dia tidak kuat menanggung cobaan dan ujian tersebut, sampai dia berputus asa. Dia merasa letih dengan keadaan yang sempit tersebut. Kemudian pada akhirnya dia pun mengharapkan kematian. Dia sampai berkata, ya Allah, matikan saja aku. Baik itu dia berkata dengan lisannya atau dengan hatinya. Maka di sini Nabi SAW melarang itu. Karena bisa jadi musibah yang menimpa seseorang, keburukan yang menimpa seseorang, itu adalah kebaikan untuknya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah ucapan dan doa sebagai solusi ketika kita sudah hampir berputus asa dari kehidupan ini, itu dengan mengatakan Allahumma, ya,
ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Maka ikhwas sekalian dirahmati Allah, apabila musibah menimpa engkau, mintalah kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah pertolongan kepada Allah agar engkau bisa bersabar. Allahumma a'inni 'ala sabr 'alaihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu kesabaran untuk menanggung musibah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar menghadapi musibah, ujian dan cobaan. Adapun memohon atau menginginkan kematian, sungguh kita nggak tahu apakah mati itu baik untuk kita atau tidak, atau malah justru sebaliknya. Mungkin saja kematian itu lebih buruk. Ya, karena bisa jadi seseorang dia akan mendapatkan siksaan di dalam kuburnya. Mungkin saja seseorang ketika dia tidak tahan dari musibah yang dia hadapi dan menginginkan kematian, lalu kemudian Allah wafatkan dia. Ternyata dia mendapatkan hukuman dan azab di alam kuburnya. Dan mungkin saja apabila dia hidup di dunia, dia pun bisa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Maka apabila musibah itu menimpa kita, jangan mengharapkan kematian. Kalau di sini Nabi SAW melarang kita untuk mengharapkan kematian karena sebab musibah dan karena sebab bencana yang menimpa kita, itu hanya masih dalam batas mengharapkan dan meminta kematian. Bagaimana lagi dengan orang yang ketika ditimpa musibah, ujian dan cobaan, dia nggak kuat, akhirnya bunuh diri. Seperti kita lihat di sekeliling kita, berita-berita yang kita baca dan kita lihat, orang ketika ditimpa musibah dia nggak tahan, akhirnya bunuh diri. Ada orang yang bangkrut usahanya, tadinya dia kaya raya, kemudian usahanya bangkrut, akhirnya hidup miskin, nggak tahan dengan kemiskinannya, akhirnya dia lompat dari gedung yang tinggi dan bunuh diri. Maka sungguh mereka tidaklah beristirahat. Dan sesungguhnya mereka itu berpindah dari suatu azab kepada azab yang lebih dahsyat dan lebih keras lagi. Karena telah datang kepada kita hadis yang menjelaskan bahwa seseorang yang bunuh diri, maka dia akan disiksa bima qatala bihi nafsu fin nari jahannam. Dia akan disiksa dengan cara dia membunuh dirinya. Di dalam api neraka dia akan disiksa seperti itu. Kalau dia bunuh diri dengan cara menusuk-nusukkan pisau ke perutnya, maka dia akan disiksa seperti itu di dalam api neraka. Nas'alullah al-afiyah. Tetapi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melarang sesuatu, dan ini termasuk daripada kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau pun memberikan solusi dari hal-hal yang diperbolehkan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, yaitu dengan mengatakan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza alimtal wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan ini baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika memang kematian itu memang lebih baik bagiku. Ini adalah solusi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau membuka sebuah pintu, tapi itu adalah pintu yang salim, pintu yang selamat, ya. Dan ini adalah solusi yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka dari itu di hadis yang lain juga Rasulullah SAW menerangkan, hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul bersabda, "La yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyah. Innahu idza mata ahadukum idza mata ahadukum inqata'a amaluhu wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khaira." Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian, jangan juga berdoa meminta kematian sebelum tiba waktunya. Karena jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, kata Nabi apa? Terputus semua amalnya. Nah, di sini kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya sesungguhnya tidaklah seorang mukmin bertambah umurnya melainkan berupa kebaikan. Ya. Maka tidak boleh kita mengharapkan kematian, apalagi berdoa meminta kematian kepada Allah karena sebab putus asa atas musibah yang menimpa. Lalu bagaimana dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Nabi Yusuf alaihissalam ucapkan di dalam surat Yusuf ayat 101, di mana Allah taala mengatakan, "Anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin." Nabi Yusuf alaihissalam berdoa, "Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin." Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang saleh. Sebagian orang mengatakan, bukankah di sini Nabi Yusuf mengharapkan kematian juga? Maka harus dibedakan. Kita harus tahu perbedaannya antara orang yang mengharapkan kematian karena sebab kesempitan dan musibah sehingga dia tidak kuat dan berputus asa, dengan orang yang mengharapkan kematian dengan sifat tertentu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau yang pertama, seseorang yang mengharapkan kematian karena sebab tidak tahan menghadapi musibah sehingga berputus asa dari rahmat Allah, ini dilarang. Adapun yang kedua, ketika mengharapkan kematian yang baik, ya, ketika mengharapkan husnul khatimah, ya, ketika mengharapkan kematian dalam keadaan Islam dan mengharapkan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang saleh, maka ini tentu diperbolehkan. Jadi, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini memberikan kita pelajaran, ya, yaitu yang pertama, hidup bagi seorang mukmin adalah lebih baik daripada mengharapkan kematian. Tentu hidup seorang mukmin itu akan dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah, dengan ibadah, dengan amal saleh. Maka itu lebih baik untuknya. Sehingga orang yang beriman apabila tertimpa dengan suatu musibah, dia harus bersabar. Karena kesabaran itu mendatangkan kebaikan. Kemudian, yang kedua, kita harus menyerahkan semua urusan hidup ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan menempuh sebab-sebab yang diperbolehkan oleh syariat. Tapi urusan hidup ini semuanya harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan gelisah ketika tertimpa dengan suatu musibah, apalagi sampai berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian
berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Orang yang beriman itu harus optimis. Optimis dalam kebaikan. Ya. Dan inilah akhir daripada penjelasan kajian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, kesalahan dari saya. Nas'alullaha assalamatu wal afiyah. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.